Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya menggunakan motor Yamaha NMAX ini. Tentu ada pengalaman saya yang mungkin Anda bisa gunakan, ada juga yang tidak ya, sesuai dengan selera Anda. Yang pertama yaitu cara penggunaan remote. Yang saya ingin jelaskan di sini bukan cara penggunaan remote yang seperti banyak dijelaskan ya. Cara penggunaan remote ini cukup praktis banget ya. Selama ini mungkin kita menggunakan remote itu begitu sampai di sana remote ini dimatikan. Selama saya punya motor ini ya, saya tidak pernah mematikan remote ini. Jadi begitu setelah sampai saya di tempat tujuan, saya langsung pergi saja ya. Bisa dikunci leher, bisa juga tidak. Kalau tidak terlalu aman ya kunci leher. Tapi saya tidak pernah menekan tombol atau mematikan remote ini. Jadi remote ini saya selalu on-kan terus. Saya simpan juga dalam keadaan on. Dan besoknya saya pakai tetap dalam keadaan on. Barangkali untuk dalam keadaan off itu apabila remote ini disimpan dalam waktu lama. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari atau dalam seminggu pasti motor ini jalan, menurut saya sih remote ini tidak perlu dimatikan ya. Selama 2 tahun lebih ini remote ini baterai dari remote ini belum pernah saya ganti ya, masih original. Malah yang selalu saya matikan ini ya, Honda Vario saya yang kemarin yang selalu saya matikan itu malah remote-nya selalu yang mati duluan baterainya ya. Hanya saja kunci pemakaian baterai di remote ini, jangan simpan baterai remote ini di dalam tempat ini ya, di tempat ini, di dalam ini bermalam ya misalnya. Jadi begitu Anda turun dari motor ini, remote ini harus berada di luar jangkauan dari motor ini. Jadi sebaiknya remote ini disimpan, jangan di sekitar motor ini ya, mungkin 2 meter ke 1,5 meter dari motor ini. Jadi di mana remote ini tidak lagi berfungsi. Jadi koneksi arusnya itu terputus dengan sendirinya. Jadi untuk ini baterainya kemarin saya siapkan, saya kira ini bakalan cepat mati ya. Jadi untuk baterai remote dari Honda dengan Yamaha itu sama ya, sama nomornya. Ini CR2032. Jadi ini kemarin saya beli online ini ya 5.001 ini. Ini pakainya berapa tahun baru lobet ya. Ini saya kira ini harga seperti ini tidak perlu kita perhitungkan ya. Jadi menurut saya sih penggunaan remote ini menurut saya santai aja ya. Begitu kita sampai di tempat tujuan, pergi saja ya, tidak usah kita matikan remote ini. Itu pengalaman saya ya. Saya tidak tahu kalau pengalaman Anda berbeda, tapi ini pengalaman ini saya sudah lakukan sekitar 2 tahun lebih. Di sini ada indikator ABS ya. Di sini di dashboard ini ada indikator ABS ya. ABS-nya itu kalau ABS-nya motor ini menyala terus. Biasanya kalau kita singgah itu ABS-nya menyala, tapi kalau meskipun kita motor ini sudah berjalan, ABS-nya terus nongol terus di situ, berarti mungkin ABS Anda tidak berfungsi ya. Harus ada perbaikan sedikit di depan sana di cakramnya itu yang sampai tidak connect ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Tapi itu kalau dibahas itu mungkin saya bahas di tempat lain, tapi kalau indikator ABS di situ nongol terus ya, pada saat mesin bunyi bisa kita lihat ya. Oh ya sudah pada saat mesin bunyi indikator ABS itu nongol terus, berarti ABS Anda tidak berfungsi. Kalau saya sih kalau ini spion saya pakai spion Black Diamond ya. Spion Black Diamond ini saya pakai 2 tahun, lumayan awet ya, awet banget. Saya puas pakai ini. Ini juga membantu keseimbangan setir karena spion Black Diamond ini lumayan berat. Juga ini penggunaan jalu ini penting juga, ini penggunaan jalu ini juga membantu keseimbangan motor ya. Keseimbangan motor juga membantu. Jadi ukuran ban
Kalau saya sih, kalau menurut saya, kalau Anda mengganti ban dari motor ini, sebaiknya jangan Anda menggunakan ukuran standarnya. Jadi belakang itu kita pakai 140, kalau bisa depan itu 120 ya, tapi saya depan ini saya pakai 130. Tapi selama ini aman-aman saja. Jadi ban belakang dari motor ini pindah ke depan, dan ban belakang itu saya belikan tersendiri. Jadi dengan pemakaian seperti itu, setelah beberapa tahun ya lumayan aman ya. Jadi dengan menggunakan ban yang besar dari standarnya, motor ini terutama kalau di standar samping itu terkenal ya, motor NMAX ini kurang miring. Jadi kalau kita bannya sudah tambah besarnya, sudah bagus kemiringannya ya. Jadi itu penting banget untuk menggunakan ban yang melebihi dari standarnya ini motor ya. Jadi 140 depan, 120 atau 130 depan, 140 belakang, 120 atau 130 belakang depan ya. Jadi apa ya, di sana di depan juga ada penyambung spakbor. Jadi itu penting juga ya, untuk spakbornya itu ada sambungan dijual ya, harganya sekitar 20 ribuan. Itu perlu kita sambung. Kalau tidak kita sambung, dashboardnya buat lelap kita di sini bisa rusak ya, cepat rusak. Jadi dashboard itu, penyambung itu harganya tidak seberapa ya, tidak seberapa, tapi fungsinya luar biasa, bisa kita sambung ya. Untuk penyambungan penyambungan spakbor depan itu bisa mungkin saya bahas dalam materi lain ya. Tapi Anda ngerti lah, saya bilang spakbor depan itu yang mengotori banget sih ya motor kita. Sebaiknya kita pakai juga penyambung dashboard depan. Bordes ya, bordesnya ini, motor ini kalau pakai bordes ini, pakailah bordes yang 200-an ya, 200 lebih. Karena kalau kita menggunakan bordes yang di bawah 200 itu atau sekitar 100 ribu, mungkin Anda merasa kecewa ya, pemakaiannya Anda tidak puas. Apalagi ini berhubungan dengan variasi ya, dengan motor NMAX seperti ini, supaya Anda tidak rugi ya. Beli 2 kali itu lebih rugi. Mending Anda langsung beli yang harga-harga 200 lebih. Ini bisa Anda pakai Black Diamond. Ini saya pakai yang Tak Crescent kayaknya, apa namanya. Pokoknya harganya 300 ke atas ya. Ada di pembahasan saya yang lain ya, mengenai bordesnya motor ini. Jalur setir, spion. Ini juga ya, bracket servo. Bracket servo itu penting juga ya, penting juga bagi motor NMAX ini. Untuk melindungi bahagian GPU. Apa ya, misalnya namanya GPU ya, di dalam sini ada GPU-nya. Biasanya ada hantaman di depan sini, dari depan sini, dan menghantam GPU nih ya. Kalau GPU ini rusak, ini harganya lumayan mahal ya, lumayan mahal. Mungkin kalau ini bermasalah dengan GPU ini ya, mungkin biayanya itu sekitar 5 jutaan. Makan uang sekitar 5 jutaan ya, sekitar 5 jutaan. Jadi ini tidak rugi banget ya, ini harga ini ya. Dan kayaknya motor itu semakin keren ya kalau kita tambahkan servo, bracket servo, untuk meskipun ini tidak ganti ya, ininya tidak diganti, tapi bracket servo itu berfungsi banget untuk motor kita. Jadi untuk belakang motor ini saya pakai box. Saya pakai box itu, box Givi. Ya sebaiknya motor NMAX ini menggunakan box ya. Menggunakan box ini. Box Givi ini saya pakai yang 27. Jadi kalau di lingkungan Anda itu masih kurang orang yang memakai box alternatif itu yang bisa kita pakai itu 27 dengan 25. Tapi kalau saya sih mending Anda beli yang 27. Kalau masih di kampung Anda masih kurang yang menggunakan box. Ini bracket box ini saya gunakan saat, dan saya juga sangat merekomendasikan untuk menggunakan bracket saat ini ya, daripada Anda beli yang harga-harga 150 sampai 200 ribu, itu mungkin Anda tidak terlalu puas. Kalau bracket servo ini harganya sekitar bracket saat ini harganya sekitar 500 ribu. Ini sudah puas banget ya, ini kuat banget, bisa kita tarik dari sini. Jadi kalau saya sih mending kita beli langsung yang mahal. Kalau Anda juga mau pakai Givi juga tidak apa-apa ya. Givi harganya 900, tapi kalau menurut saya sih
Kalau Anda pemakaiannya tidak terlalu apa ya, tidak memikirkan untuk menggunakan set box, kalau Givi itu dia baku gandeng dengan set boxnya ya, bisa satu set. Beli top box, bracket top box, beli set box bisa sepaket ya. Tapi meskipun menggunakan SAT ini bisa juga ya kita belikan bracket SAT ini untuk Givi ya. Tapi memang sih tidak sehalus kerjanya kalau dengan menggunakan top box Givi ya. Tapi lumayan bagus lah. Perubahannya juga sederhana, tidak terlalu susah ya. Jadi menurut saya sih ya, kalau Yamaha Inmax ini penting banget ya untuk menggunakan box, karena box itu menjadi sandaran. Karena kalau kita tidak pakai box di sini ya, untuk digonceng dengan motor Yamaha Inmax ini, yang digonceng itu siksa banget, siksa sekali ya. Sementara kalau dia pakai box di sini, ini sandarannya ya, saya pakai box di sini. Ini box ini menjadi tempat menyandar ya, tempat menyandar bagi orang yang digonceng, dan tidak mengganggu kita yang menyetir motor ya, karena dia nyandar di belakang ini. Dia bisa ya seperti di atas mobil ya. Jadi ini enak banget, tidak rugi banget ya kalau kita kasih sandaran di belakang. Ya mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Pengalaman saya menggunakan motor Yamaha Inmax ini ya, sudah 2 tahun lebih ya, menuju ya 2 tahun lebih lah, menuju 3 tahun ya. Ini bagus banget ya. Ini adalah fasilitas standar tadi ya yang saya jelaskan, bukan untuk belum cukup untuk variasi ya. Kalau variasi mungkin lebih mahal ya, tapi kalau Anda ingin melakukan perubahan-perubahan yang standar ya, yang tidak terlalu banyak biaya, tidak perlu biaya berulang-ulang ya, cukup Anda mengikuti saran saya ya. Bracket ini bracket SAT, ini boxnya box Givi ya. Spionnya spion Black Diamond. Bisa juga ini kita pakai bordersnya, borders harga 300-an ya. Kalau saya dapat pakai touch racing saya pakai ini ya. Ada di YouTube saya ya, yang lain. Tapi ini sangat memuaskan juga, ini barang ini harga 300 lebih. Moga-moga ini bisa membantu Anda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya dan selama menggunakan motor Yamaha Inmax ini ya. Ini hanyalah pengalaman standar ya. Standar ya, kemungkinan kalau Anda memiliki motor Yamaha Inmax ini, perubahan-perubahan standar itu penting juga ya, supaya kita tidak merasa bahwa motor ini seadanya ya. Mungkin yang pertama itu Anda harus ganti spionnya ya. Spionnya, karena spion dari standar Nmax ini sepertinya seadanya ya, tidak seimbang dengan gaya dari motor ini ya. Saya menggunakan spion Black Diamond ini ya. Ini spion Black Diamond ini harganya sekitar 300-an ya, 300.000. Ini saya pakai 2 tahun ini, tahan banget. Jadi tidak rugi lah kita membeli spion Black Diamond. Saya harapkan kalau Anda membeli spion itu langsung beli saja yang mahal sedikit ya. Masalahnya spion ini adalah bagian pertama ya, pandangan pertama dari motor ini. Mungkin yang kedua adalah jalu ya. Untuk ini bukan gaya tapi ini fungsi ya. Untuk jalu ini membantu kita menyetir ya. Bila Anda mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, itu lebih bagus Anda pakai pegang ujungnya ya, di ujung sini kita pakai. Jadi saya hanya merekomendasikan jalur seperti ini ya, yang seperti ini modelnya. Mungkin ada yang lebih mahal dari ini, tapi yang seperti ini mungkin alternatif saja ya. Tapi model seperti itu yang bagus ya. Mungkin yang ketiga mungkin penggunaan remote ya. Penggunaan remote itu kalau menurut saya sih banyak orang sih yang menggunakan remote ini secara terlalu kaku ya, terlalu kaku banget, mempersulit diri sendiri ya. Jadi kalau menurut saya sih penggunaan remote ini jangan pernah dimatikan ya. Jadi remote ini cukup dibawa dan disimpan. Jadi begitu sampai di sana, remote ini tidak usah dimatikan ya, langsung saja pergi.
Jadi begitu begitu juga sampai di rumah langsung saja remote ini disimpan. Jadi tombol di dalam remote ini jarang sekali tindis ya, hanya mungkin kalau ingin menyalakan dosirnya ya, berdua tanda kodenya ya. Jadi simple banget ya. Malah kalau kita sering mematikan remote ini, baterainya bisa-bisa cepat mati ya, bisa-bisa cepat remote juga bisa-bisa cepat kalah ya ini remotenya. Sekali-kali kita tindis tidak apa-apa lah, tapi untuk setiap hari saya menyarankan, yang selalu pengalaman saya 2 tahun lebih motor ini, remote ini tidak pernah saya matikan. Jadi remote-nya ini nyala terus. Oh, remote. Yang masalah juga ini motor ini ada kalau ini ABS ya. Di sini ada selalu biasa nongol ABS-nya ya. ABS di dashboard itu ada biasa ABS-nya. Kalau ABS itu menyala pada saat kita mau start itu wajar ya, wajar. Tapi kalau ABS itu menyala terus berarti ada kendala ya. ABS Anda tidak berfungsi. Berarti bila mana terjadi jalanan ini, biasanya ABS itu mungkin ngerem sendiri atau gimana ya. Pasti adalah fungsinya ABS itu. Jadi ABS-nya Anda tidak berfungsi kalau dia nongol terus. Jadi masalahnya ada di cakram itu. Kita bisa kerja di cakram itu aja, tapi mungkin saya bisa bahas di tempat lain ya, di pembahasan lain ya. Masalah ABS selalu nongol itu ya. Ini bracket servo ya, ini bracket servo. Ini bracket servo ini bukan sekedar variasi bagi saya. Jadi ini di sini seperti motor teman saya, kena hantaman dari sini ya, hantaman kecil saja kena di sini dalam GPU-nya. Kalau ada bracket servo ini mungkin tidak masalah ya. Itu servo itu lumayan tahan ya, apalagi kita beli yang tebal ya, sekitar 150.000. Itu sudah tebal banget. Jadi penggunaan bracket servo ini sepertinya juga membuat motor kita menjadi lebih cantik ya. Dan harganya itu, fungsinya itu sebagai pengamanan ya. Mungkin Anda ingin menggunakan untuk untuk kaca spion ya, bisa juga. Tapi saya itu lebih ke arah keamanan dari sistem kelistrikan motor ini. Jadi screen GPU-nya ada di sini ya. Jadi ini titik-titik yang paling vital di motor kita adalah di sini ya, untuk motor Yamaha NMAX ini. Kalau bagian depan sini ya, bagian depan sini di situ ada spakbor ya, spakbor. Sebaiknya kita menggunakan penyambung spakbor. Jadi kita beli penyambung spakbor itu sekitar 20.000 ya, 20.000 harganya, dan kita sambung spakbor itu. Karena kalau kita tidak menggunakan penyambung spakbor itu, kotoran itu bisa masuk di sini sampai di atas sini ya. Kalau kecepatan tinggi ini ini berisiko banget ya kalau kita tidak menggunakan penyambungan spakbor itu. Mungkin ukuran ban ya, kalau menurut saya sih ukuran ban. Kalau Anda mengganti ban dari motor ini, menurut saya yang belakang itu kita ganti jadi 140. Yang depan itu bisa pakai 120 ya, 120 atau 130, tapi saya pakai 130. Jadi ban depan ini, ban belakangnya pindah ke ban depan, dan ban belakangnya saya belikan ya. Tapi ban belakangnya ini kayaknya sudah sampai 5 kali ganti ya. Motor ini memang banyak bekerja di jarak jauh. Jadi ban itu cepat habis, cepat gondol. Kalau ini juga masalah. Kalau saya bordesnya itu saya gunakan harga. Kalau kita beli bordes itu yang harga-harga 200 ke atas ya, itu saya pakai touch resin ya. Bagus juga beli Black Diamond. Tapi jangan beli yang murah ya. Misalnya kalau yang murah itu biasa Anda malas pakai. Jadi kalau bisa ini hanya fungsinya ya, hanya fungsinya dan sedikit variasi. Kalau menurut saya sih beli aja yang harga-harga 200 ke atas ya, sampai 300 gitu. Karena kalau kita tidak membeli yang mahal itu,
biasanya kita rugi ya. Remote habis. Kalau untuk Yamaha NMAX ini sebaiknya juga Anda menggunakan apa ya, sandaran ini. Tapi saya menggunakan sebagai sandaran ini apa ya, bracket box. Jadi selain berfungsi sebagai box, dia juga berfungsi sebagai sandaran, karena Yamaha NMAX ini penting banget ya untuk menggunakan sandaran. Bila mana tidak ada sandarannya, orang yang digonceng di belakang itu siksa banget ya, dan bisa juga berakibat fatal karena dia mengganggu kita ya sebagai yang nyetir motor, atau dia tersiksa banget megang di sini ya terus ya. Jadi untuk Yamaha NMAX ini penting banget untuk menggunakan bracket yang saya gunakan ini bracket SAT ya. Saya juga merekomendasikan bracket SAT ini, bagus banget ya. Bracket SAT ini saya hanya menggunakan box 27, jadi box 27. Jadi Anda juga boleh pakai merek SAT ya, sesuai dengan selera Anda ya. Kalau menggunakan box sih ini sebagai sandaran di sini ya. Sebagai sandaran dia tidak rugi banget untuk menggunakan box ini. Tapi box ini biasanya saya pakai untuk kalau saya ingin keluar bergoncengan. Tapi meskipun tidak bergoncengan ya, meskipun tidak ada boxnya, ini cukup juga menjadi sandaran ya. Bracketnya ini, bracket box ini bisa juga menjadi sandaran meskipun boxnya tidak ikut. Jadi untuk Yamaha NMAX ini perubahan standar ya. Ini tadi remote ya, sedikit ya. Baterai remote itu baterai remote Honda dengan Yamaha sama ya, nomornya CR2032. Jadi baterai remote ini harganya 5.000. Ini tidak rugi banget beli ini ya, saya lupa tadi jelaskannya. Jadi penggunaan baterai remote itu tidak terlalu ragu ya. Apa ya, ukuran ban itu hanya perubahan standar ya. Misalnya mungkin itu yang penting banget ya, penting bagi kita untuk melakukan perubahan standar seperti ini saja ya, daripada kita menggunakan motor kita seadanya ya. Ini hanya perubahan yang mungkin perlu ya kalau Anda betul-betul ingin menggunakan sepeda motor ini dengan menikmati bagaimana rasanya, kenyamanan menggunakan motor ini. Perlu kita melakukan perubahan-perubahan ya, meskipun perubahan-perubahan yang standar ya. Kalau bisa jangan beli sekaligus ya, mungkin satu demi satu ya kita beli. Tapi menurut saya sih motor Yamaha NMAX ini penting banget ya untuk ada perubahan di dalamnya, ada perubahannya, karena kalau tidak ya tidak seimbang ya. Kelas dari NMAX ini kelas elite, baru kita menggunakannya secara standar banget ya. Tapi ini adalah pengalaman dari saya, moga-moga bermanfaat juga bagi Anda. Kalau Anda ingin melakukan renovasi ya, perubahan, supaya Anda tidak membeli berulang-ulang ya, itulah sebaiknya Anda beli yang langsung, yang oke pun yang mahal-mahal sedikit ya, supaya Anda tidak membelinya berulang-ulang, lebih mahal ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.